Halo, selamat pagi saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat dari Kota Ambon. Nah, saudara dan sahabat sekalian, kita sudah memasuki pekan yang baru. Semoga kita memiliki semangat, tapi juga komitmen yang baru untuk terus memberi makna bagi kehidupan yang diberikan kepada kita. Nah, saudara dan sahabat sekalian, di awal pekan ini saya hendak berbagi buku baru. Buku baru ya saudara dan sahabat sekalian, yang merupakan kisah tentang Paus Fransiskus. Ya, ini bukunya ya saudara dan sahabat sekalian, buku tentang kisah hidup Paus Fransiskus. Nah, di dalam buku ini Paus mengatakan bahwa hidup kita adalah buku paling berharga yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi hidup itu ibarat sebuah buku ya, yang di dalamnya ada berbagai macam kisah, dan buku ini harus dibaca, kemudian dihayati apa yang menjadi pesan-pesan dari buku ini. Nah, saudara sekalian, buku dari Paus Fransiskus ini judulnya Paus Fransiskus Hidup Kisah Saya dalam Lintasan Sejarah. Nah, Historia Magistra Vitae, demikian kata Cicero, seorang filsuf Romawi kuno. Nah, sejarah itu menjadi penting, dan Paus Fransiskus selalu mengatakan bahwa kita harus belajar dari sejarah, dari masa lalu kita, dan menata masa kini untuk merengkuh masa depan. Nah, sejarah apa yang dikisahkan dalam buku ini saudara dan sahabat sekalian? Kalau boleh saya berikan sedikit gambaran bahwa di dalam buku ini ada 14 bab ya, yang tidak terlalu panjang ya. Bab yang pertama itu pecahnya Perang Dunia Kedua ya. Perang Dunia Kedua. Ada kisah yang ditulis, diingat oleh Paus Fransiskus dan diceritakan di dalam buku ini. Yang kedua, bab 2 adalah pembantaian orang-orang Yahudi ya, atau Holocaust. Bagaimana orang-orang Yahudi dibantai khususnya oleh rezim Nazi Hitler. Apa dampaknya sampai saat ini? Itu diceritakan oleh Paus Fransiskus pada bab 2. Bab yang ketiga, bom atom dan berakhirnya perang. Saudara tahu ya, kita tahu bom atom ya di Hiroshima Nagasaki, dan itu menjadi satu peristiwa sejarah yang mengguncang dunia ya. Teknologi dipakai untuk satu tujuan yang sangat destruktif, walaupun di dalamnya juga kemudian perang berakhir pada saat itu, peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian perang dingin dan McCarthyisme ya, perang dingin ya. Jadi setelah perang terbuka, Perang Dunia II, ada juga perang yang lain yang disebut sebagai perang dingin, khususnya di antara dua negara adik kuasa kala itu, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Bab 5, mendarat di bulan, satu peristiwa yang sangat-sangat historik. Manusia bisa sampai ke bulan, dan itu diceritakan juga dalam buku ini. Yang keenam, kudeta Videla di Argentina. Videla itu siapa? Presiden Argentina. Dan Paus Fransiskus berasal dari Argentina, sehingga dia menceritakan peristiwa itu di dalam buku ini. Saudara ingin mengetahuinya, silakan membacakannya. Kemudian bab 7 tentang tangan Tuhan. Bab 8 tentang runtuhnya tembok Berlin. Jerman Barat, Jerman Timur terpisah, kemudian roboh temboknya, menyatu, unifikasi, ada dalam buku ini. Kemudian lahirnya Uni Eropa ya, satu atau persekutuan ya bangsa-bangsa Eropa di bidang ekonomi, politik keamanan, dan seterusnya. Kemudian serangan teroris September 11 ya, 11 September itu juga menjadi bahan refleksi yang dikisahkan oleh Paus Fransiskus. Ada pelajaran yang sangat luar biasa ya. Semalam saya menonton kembali film Hotel Mumbai di India, yang juga bercerita tentang serangan teroris di hotel terbesar,
Hotel Taj ya di India dan makan korban yang sangat banyak, tetapi motivasi teroris itu didorong oleh antara lain nilai-nilai agama. Nah, kemudian bab yang ke-9, krisis ekonomi sering terjadi dan dampaknya luar biasa. Bab yang ke-12, pengunduran diri Paus Benediktus XVI. Dalam sejarah, Paus Benediktus karena kondisi kesehatannya mengundurkan diri. Beliau adalah Paus Emeritus dan Paus Fransiskus menggantikan posisi Paus Benediktus. Nah, ini ada kisahnya dalam buku ini, saudara dan sahabat, di bab 12. Bab 13 yaitu pandemi COVID-19. Nah, saudara dan sahabat sekalian, kita tidak akan pernah melupakan pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya dan segala pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa itu. Dan di buku ini ya kita bisa mendapat gambarannya. Dan bab yang terakhir yaitu bab 14, sejarah yang belum ditulis. Ada banyak sejarah yang belum ditulis, termasuk mungkin sejarah saudara dan saya juga. Nah, mari Bapak Ibu, saudara-saudara, para sahabat sekalian, kita awali pekan yang baru dengan semangat baru, tetapi kalau bisa juga dengan membaca buku baru ya. Jadi ini betul-betul buku baru saudara dan sahabat sekalian. Life, La Mia Storia nella Storia, itu judulnya dalam bahasa Italia, terbit tahun 2024 ya, dan langsung saja diterjemahkan oleh Andi Tarigan dan diterbitkan tahun 2024 oleh Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Ya, hidup adalah kisah yang harus ditulis. Hidup adalah kesempatan untuk selalu berdampak, bermakna bagi orang lain, dan didasarkan kepada kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan sesama serta alam semesta, kita akan memberi makna bagi hidup kita di lembaran-lembaran yang baru. Terima kasih saudara dan sahabatku yang terkasih, bersama dengan Paus Fransiskus kami ucapkan selamat berkarya, selamat berbagi kasih, selamat menuliskan kisah kehidupan masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.